Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa Metro TV, jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya dengan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Di sini kami tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Jika Anda punya masalah kesehatan dan ingin berbagi sama kita, kami persilahkan loh, silahkan. Dan pemirsa, saya mau ingat ini, jangan sekali-kali Anda menyepelekan diabetes dan juga hipertensi. Kenapa? Karena dua kondisi ini bisa menjadi duet yang sangat berbahaya apabila tidak segera dikendalikan. Dan hari ini kita sudah kehadiran Ibu Iyah. Beberapa bulan lalu beliau baru saja mengetahui punya diabetes dan juga hipertensi. Awal gejalanya tubuhnya mudah terasa lemas padahal makannya cukup banyak. Dan tak hanya itu, Ibu Iyah juga merasakan gatal-gatal di seluruh badan. Dampak diabetes apa saja yang perlu diwaspadai terutama oleh wanita? Nanti kita akan berbincang langsung juga dengan Ibu Iyah apa saja yang ia rasakan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo Ai, sehat Ai, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya. Mas Nurman. Halo apa Ai, kabar? sehat. Halo Ibu Iyah. Halo juga. Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ibu Iyah, tadi saya sudah bacakan sedikit tentang masalah kesehatan yang Ibu Iyah rasakan. Ya. Ceritain dong sama kita, itu sejak kapan sih Bu? Kurang lebih 6 bulan 7 bulan yang lalu yang saya rasakan itu badan lemes, badan gatel-gatel ke kaki-kaki, ke badan, ke leher, pokoknya di badan ya, sampai ke semuanya pada gatel, iya. Seluruh badan gatal? Seluruh badan, iya. Terus kata suami, coba cek lab. Dari cek lab itu baru ketahuan lah itu saya ada diabetesnya tinggi, hipertensi juga tinggi. Berapa Ibu diabetesnya? 380 pertama itu, tensi 220 per 110. Selain rasa gatel gitu kan, ada rasa-rasa yang lain nggak di rasain tubuh? Hawanya pengen tidur aja, ngantuk aja. Tapi kalau misalnya buang air kecil gitu di malam hari, sering nggak? Sering, pipisnya itu semalam bisa 6 kali 7 kali tuh. Nah kalau makan? Makan biasa aja, jadi hawanya malah lapar aja itu. Yang disampaikan oleh Bu Iyah ini adalah suatu gejala yang kita sebut gejala diabetes, gejala gula darah yang naik, yang tinggi dalam tubuh kita. Ya, jadi tadi kita sebut mulai dari buang air kecil yang sering, ini poliuri, kemudian ada sebut polidipsi, biasanya cepat haus, cepat lapar, ya. Kemudian tadi rasa gatal-gatal di tangan, ya itu ada neuropati terjadi di situ. Jadi banyak juga ya gejala-gejala yang dirasakan. Pada penderita diabetes itu gula yang harusnya dijadikan energi di dalam tubuh itu tidak bisa diproses untuk menjadi makanan bagi tubuh kita, terutama bagi kulit kita. Makanya kulit pada orang diabetes itu biasanya kering, terus terkelupas, rasanya akan menjadi gatal. Ada infeksi jamur, bakteri, itu jadi lebih mudah. Karena apa? Karena jaringan kulitnya tidak sehat dan jaringan kulitnya mati. Selain kulit, badannya terasa lemas. Gula di dalam darah tidak bisa diproses menjadi makanan bagi tubuh kita. Jadi tubuh kita, Bu, itu bukan cuma lapar di perut saja, tapi sel-sel tubuh kita juga butuh makan. Ketika tidak ada nutrisi yang masuk di dalam sel tubuh kita, maka dia akan menggerogoti tubuh kita. Yang terjadi apa? Badannya jadi lebih kurus. Turun kan berat badannya? Turun berat badannya. Dari berapa Bu biasanya? Saya sempat turun 5 kilo itu. Dalam berapa lama itu Bu? 3 minggu. Tuh 3 minggu 5 kilo. 5 kilo. Itu buat yang lihat senang banget ya. Ya, tapi hati-hati, kita perlu waspadai. Kalau kita bicara mengenai gula darah yang tinggi, kita bicara diabetes, ini kan tadi yang diceritakan oleh Bu Iyah, ini masih gejala-gejala yang dalam tanda ketik kadang orang anggap ini suatu gejala ringan aja, cuma gatal-gatal aja, cuma pipis-pipis aja. Hati-hati, kalau ini terus dibiarkan, tidak segera terkendali gula darahnya, maka dia bisa akan menjadi komplikasi yang lebih parah lagi. Ya, bisa masalah ke jantung, bisa masalah ke ginjal. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan Ibu tensinya tinggi, 220 per 110, gula darahnya 380. Yang normalnya itu berapa sih? Jadi kadar gula darah yang normal itu adalah gula darah puasa itu kurang dari 125. Jadi lebih dari 125 itu dia gula darah puasanya berarti tinggi. Atau gula darah sewaktunya lebih dari 200 itu sudah termasuk tinggi. Untuk tekanan darah yang normal itu adalah 120 per 90. Atau jadi lebih dari itu, jadi misalkan di atasnya lebih dari 120 atau di bawahnya lebih dari 90 itu sudah termasuk tinggi. Pemirsa, ini juga hati-hati untuk wanita yang masuk di usia menopause. Ya. Bu Iyah, usia menopause, mens terakhir di usia berapa Ibu?
Ya kalau terakhir itu udah lama tapi sedikit-sedikit Oke, itu. artinya sudah mulai penurunan kadar hormon estrogennya. Dan ini memicu untuk wanita-wanita mudah sekali terjadi masalah pada darah dan pembuluh darahnya. Karena kadar estrogen turun, kualitas pembuluh darahnya akan berubah, kualitas darahnya akan menurun, dan ini risiko untuk penyakit-penyakit jantung dan kardiovaskuler, artinya jantung dan pembuluh darah. Jadi yang saat ini merasa sehat-sehat aja belum tentu nanti pada memasuki masa menopause ada aja nih penyakit-penyakit yang hadir. Jadi kita mesti waspada dari sekarang. Nah, Ibu Iyah dengan kondisi saat ini sudah tahu tensinya tinggi, diabetesnya tinggi, sudah mulai rutin cek kesehatan ke dokter? Sudah. Oke, minum obat-obatan dokter? Iya. Oke, olahraga nggak? Olahraga jalan aja. Oh, jalan kaki. Iya, sempat ngikutin senam jantung, senam sehat lah gitu. Tapi kalau kita bicara 4 pilar hidup sehat itu kita mulai dari pola makannya. Ya, jadi usahakan nih makannya jangan berlebihan, gula jangan terlalu banyak, lemak jangan terlalu banyak, kemudian asin juga jangan terlalu banyak. Kemudian berikutnya adalah cukup istirahat, cukup tidur ya. Tidurnya kalau bisa 6-7 jam dalam satu hari ya. Kemudian berikutnya adalah olahraga, aktivitas tadi sudah dilakukan oleh Bu Iyah. Kemudian berikutnya adalah faktor stres ya. Paling tidak 4 ini sudah dilaksanakan ya, kemudian ditambah medical check up, pemeriksaan kesehatan secara teratur, dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini juga bisa mengoptimalkan atau membuat kualitas darah dan pembuluh darahnya, terutama untuk wanita-wanita yang masuk di usia-usia menopause nih, yang tadi saya bilang dia punya risiko ya, walaupun tidak selalu tapi ada risiko untuk terjadi perubahan pada kualitas darah dan pembuluh darahnya. Wah, kita sebagai wanita ya Ibu Iyah harus waspada nih dengan namanya diabetes, apalagi kalau kita sudah memasuki usia menopause, ada aja masalah kesehatan yang akan muncul di tubuh kita. Tapi tenang, ada solusinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu seperti apa sih manfaat dan juga cara kerja di teknologi laser? Kita akan ulas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, narasumber kita hari ini adalah Ibu Iyah, usianya 56 tahun. Beliau ini memiliki masalah kesehatan, ada diabetes juga hipertensi. Awalnya sih beliau nggak tahu dengan dua masalah ini. Yang ia rasakan hanya gatal di seluruh tubuh dan juga rasa lemas. Ternyata setelah dicek, gula darahnya tinggi sampai di angka 380. Dan tidak hanya itu saja yang tinggi, ada hipertensi sampai 220/110. Benar ya Bu? Sampai setinggi itu. Iya Mbak. Ibu tahu nggak sih komplikasinya sampai separah apa dari gula darah yang tinggi atau dengan tensi yang tinggi? Ya komplikasinya bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke seluruh badan. Seluruh badan. Iya. Ada pengalaman nggak orang sekitar Ibu, teman atau keluarga? Kalau teman ada yang saya lihat itu gulanya tinggi, badannya sampai kurus banget itu badannya, habis. Untuk di keluarga juga ada? Kalau keluarga itu ibu, saya kan nanya, saya kena gula apa ibu ada gula? Ternyata ibu diperiksa ada gula, tapi setelah usia udah sepuh. Saudara-saudara ibu ada yang kena gula juga? Kalau saudara nggak ada. Tuh. Kan mitos di masyarakat kita adalah kalau yang namanya diabetes itu pasti keturunan. Iya. Tapi sebenarnya walaupun kita punya keturunan diabetes, tapi bukan berarti kita juga akan Pasti diabetes. kena. Iya, benar. Tergantung dari gaya hidup kita. Terbukti dari Bu Iyah, sekeluarga berapa bersaudara? 5 bersaudara, Bu Iyah hanya sendirian yang terkena diabetes. Berarti kan memang gaya hidup sama pola hidup yang berbeda, ya Bu ya. Iya. Gaya hidup dan pola hidup yang berbeda. Sebeda apa sih Bu? Kalau yang lain kan hidupnya di kampung ya Mbak, saya juga nggak begitu tahu ya. Ya mungkin apa dari makanan kali, minuman gitu. Karena hidup di kota lebih menggoda ya Bu. Iya kan? Banyak yang dipesan. Benar ya Bu? Enak di kota Mbak sama di kampung Mbak. Iya, makanya nggak heran hidup di kota dengan segala macam tawaran makanan ini itu, polusi udara ini itu, akhirnya masalah pun datang nih Bu Iyah. Jadi kalau mau menerapkan pola hidup sehat sebenarnya di kota, di kampung, dimanapun sebenarnya harusnya sama. Ya walaupun memang tanda petik kalau di daerah itu mungkin godaannya nggak terlalu banyak seperti katakan Mbak Ai tadi. Tapi kalau kita bicara masalah komplikasi ini yang kadang orang kemudian terlupakan. Ya, diabetes ini adalah ibu dari segala macam penyakit. Ya, artinya kalau diabetes atau kadar gulanya tidak terkendali dengan baik, nah risiko itu akan bisa terjadi masalah. Ya, kalau kita bicara masalah di darahnya, kemudian kita bicara masalah di pembuluh darahnya. Ya, jadi orang dengan diabetes ini kadar gula darahnya akan lebih tinggi. Kadar gula itu dia harusnya kan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Tapi karena ada gangguan pada insulinnya, dia tidak optimal, maka darahnya akan menjadi lebih kental. Nah, darah kental ini bisa dibantu dengan
teknologi laser. Baik. Ya, karena teknologi laser ini kan juga akan membuat darah akan jadi lebih encer ya, lebih normal lagi. Jadi kalau pemirsa perhatikan bagian dari darah kita ya, kalau dilihat di bawah mikroskop itu ada sel-sel darah ya. Nah, sel-sel darah itu kalau kemudian darahnya kental dia akan kemudian mengumpul ya, mengumpul kemudian menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, dengan teknologi laser gumpalan ini akan diuraikan. Ya, jadi mencegah pengumpulan, terus mencegah terjadi agregasi trombosit dan kemudian melisiskan dengan fibrinolisis sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih baik atau lebih lancar lagi. Teknologi laser juga bisa membantu Bu Iyah dengan cara dia mengaktifkan kembali mitokondria sehingga mitokondria yang fungsinya untuk memproses gula dan lemak di dalam darah menjadi energi itu jadi aktif lagi. Otomatis gula dan lemak di dalam darah yang tadinya beredar yang akan merusak pembuluh darah kita itu diubah menjadi energi. Makanya jadi nanti Bu Iyah ketika menggunakan teknologi laser itu Bu Iyah akan berasa menjadi lebih berenergi. Nggak lepas lagi, Bu. Nggak lepas lagi. Iya loh Bu, jadi mulai sekarang nih, jadi udah dikasih tahu nih ada solusinya dengan menerapkan pola hidup sehat dan apalagi dengan penggunaan teknologi laser. Iya, betul. Nah, Iya ditambahkan lagi nih Mbak, ini sebenarnya teknologi laser ini kan membantu ya. Tadi kita bicara mengenai gula darah, kita bicara mengenai hipertensinya. Deg-degan nih dengan angka 220, bahaya banget 110. loh. Itu bisa terjadi pecah pembuluh darah di otak, Bu. Bisa terjadi masalah di jantung ibu, bisa jadi masalah di ginjal ibu. Jadi ini komplikasinya juga nggak main-main, Bu. Ya, teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pembuluh darahnya, ya, dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Jadi nitrik oxide itu adalah suatu zat yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur sehingga dia lebih lebar. Ya, harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali. Jadi tidak tinggi tekanan darahnya. Ini juga berpengaruh pada wanita-wanita yang usia menopause. Aduh, lagi-lagi kalau udah ngomongin wanita menopause tuh langsung deg-deg gitu. Kalau orang menopause, kualitas pembuluh darahnya itu juga akan berubah menurun karena kadar estrogen yang menurun tadi. Biasanya juga otot-ototnya juga ikut menurun karena kan hormon itu sangat mempengaruhi volume otot. Nah, makanya pada penderita diabetes atau orang-orang yang memang memasuki menopause atau andropause itu biasanya massa ototnya akan menurun. Nah, salah satu cara kita untuk melatih otot kita agar mencegah terjadinya penyusutan otot itu bisa kita gunakan teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dengan begitu bisa dicegah penyusutan massa ototnya. Ya, tahan dulu nih. Saya juga penasaran dan pemirsa juga penasaran apa sih tuh teknologi NMS dan manfaatnya apa aja, cara kerjanya gimana dan cocok untuk siapa saja. Kita akan ulas selain satu ini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Iyah, Mas Nurman dan juga Mas Boy, Abidin pastinya tentang bahaya diabetes, apalagi kalau kita terlebih buat wanita memasuki usia menopause. Jadi saya ingetin lagi nih buat Anda pemirsa yang punya keluhan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, cegah sebelum terlambat. Jangan sampai komplikasi menghampiri. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan kita manfaatkan teknologi laser. Teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Accu-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMS. Penggunaannya mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari dengan durasi 15 hingga 60 menit yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMS bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Mari bersama kita jaga kesehatan tubuh kita dan kita manfaatkan Accu-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, hati-hati dengan yang namanya diabetes, terutama bagi Anda yang seorang wanita. Yuk kendalikan kadar gula darah Anda sedini mungkin. Jangan sampai
yang dirasakan oleh Bu Iyah ini hadir ke Anda dulu nih. Ibu Iyah ini merasakan rasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Gatal yang mungkin tidak bisa ditahan ya Bu ya. Iya. Rasa gatal sekali. Setelah dicek ternyata gula darahnya tinggi sampai angka 380. Dan tidak hanya itu saja, tensinya pun tinggi hingga 220/110. Bahaya banget loh Ibu ini kalau misalnya dibiarkan saja setinggi ini, dan komplikasinya mungkin yang Ibu rasakan saat ini bisa dibilang komplikasi ringan ya, rasa gatal itu, dan nanti kalau dibiarkan bisa lebih parah lagi, ada yang lebih bahaya lagi. Ibunda ada diabetes. Kalau di lingkungan rumah antara ibu dan suami juga merasakan ada masalah kesehatan juga nggak? Iya, suami udah kena serangan jantung, diabetes juga. Oh, ada diabetes juga? Iya, darah tinggi juga. Sudah mengalami serangan jantung? Sudah pasang ring? Udah. Ibu punya diabetes, ada hipertensi. Suami juga ada diabetes, ada hipertensi. Putra-putri ada berapa di rumah? 2 putra. Ada dua. Ada dua. Ini tidak menutup kemungkinan akan menurun ke anak-anaknya. Setuju. Punya keturunan diabetes ini bukan berarti dia akan mengalami diabetes pada anak-anaknya atau pada keturunannya. Tergantung bagaimana pola hidupnya, tergantung bagaimana pola makannya. Dan ini juga terkait dengan dikatakan Mbak I tadi masalah keluarga ya. Jadi ibu sebagai ibu rumah tangga tentunya kan menyiapkan makanan hari-hari nih untuk keluarga. Ya, apa yang ibu masak, apa yang ibu lakukan itu harusnya sehat. Jadi jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu banyak yang berlemak-lemak, goreng-goreng dan segala macamnya. Karena kan akan dimakan suami, akan dimakan anak. Jadi harus sayang di diri ibu sendiri, sayang suami, sayang anak-anak juga. Jangan sampai nanti anak-anaknya kena penyakit yang sama, kita harus putus mata rantai diabetes dari sekarang. Nah, mungkin Ibu Iyah ada yang ingin ditanyakan? Ada Mas Boy Abidin juga Mas Firman di sini. Ya, ini kan anak saya kan sama kopi ini yang susah dikurangin, gimana nih? Jadi kalau kopi, tidak ada yang salah dengan kopi. Jadi berdasarkan data dari WHO, ini rekomendasi konsumsi kopi harian bagi orang dewasa itu adalah 2 gelas dalam 1 hari. Jadi kalau misalkan lebih dari itu tidak direkomendasikan. Tapi yang salah adalah bukan kopinya, tapi gula di dalam kopi. Karena apa? Kopi di dalam kemasan itu banyak sekali mengandung gula. Biasanya dia mengandung gula lebih dari 23 gram dalam 1 kemasan. Ibu kalau sekarang masih suka merasakan gatal-gatal nggak? Sekarang sih udah berkurang. Iya kan dari pola makan juga saya udah atur. Saya udah makan nasi merah. Dari sayur-sayuran juga kita masaknya bening-bening aja. Ibu sekarang gula darah sudah normal? 154. 154. Itu puasa atau ya? Puasa masih tinggi loh. Jadi kalau kita bicara masalah solusi untuk mengendalikan ya, kita bicara mengendalikan kadar gula darah. Jadi orang sudah terdiagnosa. Jadi ada yang belum atau masih sehat ya, belum terkena masalah diabetes. Kemudian ada orang yang punya turunan faktor risiko untuk diabetes, dia bisa kendalikan dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, kemudian ini bisa dibantu juga dengan teknologi laser. Karena teknologi laser itu kan ada 3 warna sinar ya. Ada yang kita sebut dengan laser yang merah, kemudian ada blue light dan ada yellow light. Nah, yang laser merah dan yang blue light ini akan mengendalikan kadar gula darahnya dengan mengoptimalkan kualitas darah dan mengoptimalkan dari pembuluh darahnya. Ya, tadi kerja mitokondrianya akan lebih aktif lagi, pembakaran gulanya akan lebih efektif lagi, orangnya akan lebih berenergi lagi, kemudian kekentalan darahnya ini juga akan bisa diuraikan dengan adanya mekanisme fibrinolisis dan juga anti agregasi trombosit. Ya, jadi ini dioptimalkan lagi ya. Jadi dengan teknologi laser yang dengan 3 warna tadi membuat kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita menjadi baik, kadar gulanya bisa terkendali, tekanan darahnya juga bisa terkendali. Mas Firman juga bilang yang perlu dikendalikan atau perlu dijaga ada juga masa otot. Kadang orang sepele dengan masa otot. Semakin kita bertambahnya usia, ketebalan dari kulit kita itu lebih tebal lemak daripada otot. Makanya perlu sekali untuk orang yang menginjak usia tua itu untuk menjaga masa ototnya. Nah, untuk menjaga masa otot ini salah satunya adalah dengan kita mengkontraksikannya atau menggerakkannya. Bisa dengan kita latihan beban. Tapi bisa juga kita bantu dengan teknologi. Salah satunya adalah teknologi NMES. Teknologi NMES ini teknologi neuromuscular electrical stimulation. Jadi kita menstimulus atau merangsang otot-otot dan syaraf yang ada di tubuh kita untuk bergerak lebih giat lagi. Teknologi NMES ini akan mengkontraksikan otot kita. Jadi otot yang berkontraksi, otot yang bergerak, itu dia akan tercegah dari penyusutan massa ototnya sendiri. Nah, selain itu, pada orang-orang yang selain diabetes nih ya, orang yang stroke, ini penting sekali loh. Karena kan orang stroke itu dia tidak bisa melatih ototnya karena beliau tidak bisa bergerak, keterbatasan gerak, atau bisa juga pada orang yang terkena serangan jantung, pada suami Bu Iyah
misalkan orang dengan serangan jantung biasanya dia pergerakannya juga terbatas. Karena kan dia setiap pergerakan itu merasakan sesak. Jadi bisa dibantu dengan teknologi NMAS untuk membantu melatih ototnya. Dengan melatih otot rangka, maka otot jantungnya juga akan ikut terbantu. Oke, baiklah pemirsa di rumah juga Bu Iya, saya punya video nih tentang mereka, masyarakat di luar sana yang sudah terbantu kesehatannya karena menggunakan teknologi laser. Ini dia. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Dari perbincangan kita nih tentang masalah kesehatan Ibu dan ada solusinya. Apa Ibu dapat dari perbincangan kita hari ini? Masukan tentang kesehatan, tentang pola hidup sehat. Ya, saya insya Allah akan menjaga kesehatan saya, anak-anak saya, suami saya. Ya, pola makan ya insya Allah akan saya jaga, olahraga akan saya laksanakan. Istirahatnya juga. Istirahat yang cukup. Ya, insya Allah kita bisa sehat semua. Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan? Ya, pemirsa, ini kesempatan yang luar biasa nih buat saya dan juga Mas Nurman sebagai praktik kesehatan untuk memberikan edukasi kesehatan buat Anda ya. Jadi sekali lagi edukasi ini kita sampaikan terus-menerus selalu di acara Go Healthy. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Anda, menyadarkan Anda untuk menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan juga ditambah dibantu dengan teknologi laser. Jadi semuanya disinergikan supaya Anda sehat ya. Sehat semua nih, bahagia kita semua yang di studio sehat, Anda juga di tempat Anda juga sehat ya. Jadi sehat ini sesuatu yang sangat berharga dan memang harus diupayakan. Terima kasih Mas Boy Abidin, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Ibu Iya. Sehat terus ya Ibu ya. Dan pemirsa, saya mau ingetin nih bagi Anda pemirsa di rumah yang punya masalah kesehatan, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga. Cegah komplikasinya dengan terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Sekarang sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi yang terdapat dalam satu alat kesehatan, yaitu teknologi NMAS dan juga teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Silakan Mas Panji. Pemirsa setia Go Healthy, Anda sudah mengetahui apa saja manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ikut merasakan manfaat teknologi laser dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang tentu saja sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Pastikan alat kesehatan yang Anda miliki dari Gogomol supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.